Dan pelan-pelan ya, dengerin dulu omongan gue. Hal terbaik yang bisa kita lakukan, yang akan nolong semua orang adalah mengembalikan kehidupan seperti sedia kala. Gue sih menghormati keputusan teman-teman untuk turun ke jalan. Teman-teman ojol pengen turun ke jalan, karena masih merasa resah, masih merasa kesal, silakan. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau lu marah, luapkan aja. Dialog, diskusi baru selesai setelah kemarahannya lewat. Kita nggak bisa debat sama orang marah, nggak bisa debat sama orang takut, nggak bisa debat sama orang sedih, nggak bisa debat sama orang emosional. Salurin dulu aja. Tapi kalau mau semuanya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat adalah mengembalikan kehidupan kita. Teman-teman kita yang ngojol bisa kerja lagi, bisa punya penghasilan lagi, lu beraktivitas lagi, kehidupan kita berjalan lagi, ekonomi berputar lagi, semuanya dapat penghasilan lagi. Karena dengan itu bukan berarti kita menghentikan perjuangan kita. Perjuangan kita mesti geser ke ranah yang berbeda. Nggak bisa turun mulu, jangan sampai kayak, kalau belajar sejarah ya, waktu itu debat antara Soekarno dan Hatta adalah, Bung Hatta bilang, Bung Karno, udah kelar perang nih, revolusi itu udah selesai, sekarang waktunya ngebangun. Soekarno bilang, enggak, ini masih masa revolusi, saya masih pimpinan besar revolusi. Kata Bung Hatta, nggak bisa perang mulu mindsetnya, nggak bisa bertarung mulu. Kalau bertarung mulu nggak ngebangun. Tapi nggak setuju secara pecah. Nah, menurut gua, perjuangan kita datang dengan beberapa fase. Fase pertama marahlah. Fase kedua menuntut, tuntutlah. Fase ketiga adalah untuk memastikan tuntutan kita dicapai. Dan itu adalah perjuangan yang lain dengan bentuk yang lain lagi. Untuk sekarang yang penting kita ngerti dulu aja apa yang terjadi. Sehingga teman-teman yang khawatir ngerti. Maksud gue, kita cemas kan, turun ke jalan dan segala macamnya, tapi kita nggak perlu karena kita bukan sasarannya. Kita tahu sasarannya siapa. Dan kita kan juga bukan orang baru ya, soal bakar-bakar halte Transjakarta dan segala macamnya. Ya, kita mengerti itu siapa yang ngerjain. Jadi, kita harus peduli dengan keresahan dan permasalahan orang-orang. Kita luangkan kenyamanan kita sedikit untuk kenyamanan orang lain. Pada akhirnya habis itu kita mesti kembali lagi ke kehidupan kita, kembali hidup, tanpa harus menghilangkan kuatnya desakan kepada beliau-beliau. Percaya sama gue. Orang-orang ini sekarang udah sadar kok, bahwa rakyat tuh punya cara pikir yang baru. Dulu kita takut kan sama pemerintah, sekarang mereka tahu bahwa kita tahu pemerintah yang harusnya takut sama kita, bukan sebaliknya. Kalau nggak mau kami marah, jangan bikin kami marah. Ucapan, tindakan, kebijakan, jangan yang merugikan. Jangan jadikan rakyat sesuatu yang dikorbankan.